Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Dani Dwi Astuti. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share apabila itu bermanfaat bagi Anda. Jadi di sini untuk konten hari ini saya berusaha membagi tips untuk Anda yang ingin berinvestasi dengan investasi dengan emas antam. Jadi kemarin ada di kolom komentar saya, gimana caranya Bu kalau saya mau berinvestasi dengan menggunakan emas antam. Nah, untuk saat ini, di musim saat ini dengan fenomena yang terjadi, kita sangat merasakan ya efek perekonomian saat ini sangat global sekali, benar-benar PHK di mana-mana, apalagi belum disahkan RUU tentang tenaga kerja aja sudah demo di mana-mana. Jadi whatever lah. Untuk saat ini saya ingin berbagi tips untuk Anda yang ingin menginvestasikan sedikit budget atau gaji diinvestasikan ke emas antam. Di konten saya sebelumnya itu sudah saya kasih tips gimana mengalokasikan gaji menjadi tiga bagian. Yang pertama living, kemudian saving, kemudian playing di situ. Jadi kalau kita berbicara masalah investasi, kita berbicara masalah saving, atau kita berbicara masalah menabung di pensiun nanti atau persiapan kita di hari tua nanti. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa kolom komentar gimana caranya kita mau membuka investasi atau tabungan emas. Saya nggak merekomendasikan, saya juga bukan endorse, tapi ini menurut kita share ya, kita berbagi story pengalaman saya gitu kan. Jadi selama ini saya berinvestasi lewat emas antam. Saya membuka tabungan, jadi tabungan di Pegadaian kayak gitu. Kenapa lebih memilih di Pegadaian, Bu? Tidak memilih misalkan di bank atau gimana? Itu tergantung kita ya. Kalau kita ingin lebih cocok di Pegadaian atau di bank juga tergantung kita mau menentukan di mana. Cuman di sini saya bukan endorse ya, tapi saya berusaha membagi tips-tips aja gimana caranya bisa membuka tabungan di Pegadaian. Cek. Oke, yang pertama yang pasti kita harus mengisi formulir. Nah, mengisi formulir, kemudian yang nomor 2 kita juga membayar biaya administrasi Rp10.000. Jadi di situ ketika kita menabung atau berinvestasi awal itu kita minimal kita buka 100.000 sudah bisa kita membeli emas antam tadi. Jadi 100.000 itu nilainya tergantung harga emasnya berapa, itu bisa diakumulasikan ke gram kayak gitu. Jadi kita tidak harus beli secara cash untuk mendapatkan emas sekarang, tapi kita bisa beli secara kredit dengan kita membuka tabungan di Pegadaian. Nah, selanjutnya jadi untuk kita pengen membuka tabungan di Pegadaian tadi, minimal kita beli 0,01 gram emas antam. Jadi kalau misalkan dirupiahkan ya kurang lebih yang seperti saya bilang tadi, kurang lebih 100.000 kalian sudah mendapatkan tabungan emas di Pegadaian, sudah bisa berinvestasi. Nah, ada beberapa macam pertanyaan yang biasanya dikeluarkan atau pertanyaan yang memang benar-benar yang harus perlu, bagaimana cara memiliki tabungan emas, kemudian apabila sudah melakukan pembukaan tabungan emas itu apakah kita mendapatkan tabungan emas seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan, sekitar kurang lebih 14 pertanyaan. Nah, itu solusinya itu bisa langsung kita masuk ke tabungan emas Pegadaian tadi. Jadi bagaimana caranya melakukan menabung atau top up emas di Pegadaian? Jadi setiap bulan atau kemarin saya bahas di konten sebelumnya,
namanya saving itu kurang lebih 30% dari gaji kita, alokasi gaji. Jadi living 50%, kemudian itu saving 30%, kemudian 20% kita gunakan untuk living. Jadi 30% sendiri kita alokasikan ke investasi. Jadi gimana caranya kita mentop up tabungan kita di Pegadaian, tergantung kita menyisihkan gaji kita per bulan. 30% dari gaji kita per bulan dialokasikan ke asuransi berapa, diinvestasikan juga berapa. Seperti itu. Jadi misalkan gini, kita sudah membuka ya tabungan di Pegadaian. Terus gimana? Apakah saldo emas kita yang ada di situ bisa dijual di Pegadaian? Sangat bisa sekali. Jadi gini, misalkan kalian sudah punya tabungan emas kurang lebih 1 juta ya. Nah 1 juta rupiah. Jadi di sini itu bisa kita jual emas tadi itu di Pegadaian. Mau kita minta uang atau mau kita bentukkan emas antam. Jadi kalau di emas antam itu ada order cetak ya. Jadi ada yang 1 gram, 2 gram, 5 gram, bahkan sampai yang 100 gram. Itu biasanya order cetak itu tergantung 7 hari sebelum kita mau ambil tabungan kita. Nah seperti itu. Order cetak pun tergantung dari ukuran emasnya. Misalkan ukuran emasnya semakin besar 100 gram, secara otomatis order cetaknya pun semakin mahal. Seperti itu. Jadi bentuk tabungan kita itu berupa uang, kita menabung di Pegadaian. Pegadaian berupa emas digramkan tadi. Kemudian kita mau jual emas kita di Pegadaian, berarti kan kita secara otomatis dapat uang dari emas yang kita invest tadi. Itu sangat bisa di Pegadaian. Jadi Pegadaian juga bisa menjual emas, tabungan emas kita di Pegadaian, nanti kita dapatnya uang. Tergantung kita mau minta uang atau mau minta emas. Nah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan, apakah saldo emas itu bisa dipindahkan ke rekening saldo emas yang lain? Sangat bisa sekali. Jadi, untuk saldo emas yang sudah ada, mau dipindahkan digabungkan ke saldo emas yang berikutnya, sangat bisa sekali. Kemudian ada juga pertanyaan, berapa lama saya mendapatkan emas cetakan tersebut? Maksimal untuk cetak itu 7-15 hari, tergantung besarnya gram cetakan emas tadi yang diminta oleh nasabah tadi. Kemudian ada juga pertanyaan, berapa biaya untuk pembukaan Pegadaian tabungan emas? Sudah saya bahas tadi di awal tadi. Jadi pembukaan awal bisa 0,01 gram atau membayar biaya pendaftaran kurang lebih Rp10.000. Itu kita sudah menjadi nasabah di Pegadaian dan kita bisa membeli emas di situ. Dengan kita memberikan uang, kita juga bisa menjual emas yang sudah kita tabung tadi di Pegadaian juga. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saldo emas tersebut dapat dicetak dalam bentuk apa emas tersebut dicetak? Jadi emas itu berbentuk emas antam. Nah, untuk perusahaan percetakan emas antam itu terbagi menjadi 3. Ada PT Antam, kemudian ada PT UBS, kemudian ada PT Galeri 24. Nah, itu tergantung request kita, pengen dicetak di PT apa gitu kan. Jadi biayanya pun berbeda-beda gitu, dari PT Antam itu berapa, kemudian PT UBS itu berapa, kemudian PT 24 Galeri juga berapa. Jadi biasanya 1 gram emas itu biaya cetaknya di PT Antam itu 100.000. Saya kasih gambaran yang 1 gram ya. Kalau untuk di PT UBS itu biaya cetaknya kurang lebih 60.000. Kalau di PT Galeri 24 itu biaya cetaknya kurang lebih 50.000. Jadi tergantung kita pengen dicetak di mana, di PT Galeri 24 atau di UBS atau di PT Antam, seperti itu. Nah, kemudian di mana saya bisa mengambil emas cetakan tersebut? Emas cetakan tersebut bisa diambil di mana saja, yang penting buku tabungan jangan lupa ya, buku tabungan. Dan ada outlet Pegadaian yang tersebar di Indonesia. Jadi bisa diambil di mana aja. Yang penting jangan lupa buku tabungan dan KTP tanda pengenal kita kalau memang kita punya tabungan di Pegadaian, seperti itu. Apabila saya tidak pernah menabung
apakah saldo emas saya akan hilang? Tidak akan hilang. Yang terpenting buku tabungan tidak hilang. Misalkan hilang pun kita bisa menghubungi pihak. Gimana caranya kita bisa mendapat keterangan kalau buku tabungan kita hilang. Nah, dari situ kita akan diberikan buku tabungan yang terbaru. Yang penting KTP tadi sama nomor buku tabungan kita, seperti itu. Nah, itu kemudian apa itu Pegadaian Tabungan Emas? Nah, jadi di situ pihak Pegadaian sendiri pun memberikan fasilitas kepada kita untuk membuka tabungan emas, tergantung kita mau menginvestasikan dana kita berapa. Seperti itu. Jadi nanti untuk nilainya, nilai jualnya nanti kita mengikuti. Misalkan emas itu naik, secara otomatis harga jual emas yang kita jual di Pegadaian itu secara otomatis meningkat gitu loh. Jadi mengikuti harga emas yang meningkat terus-menerus seperti itu. Nah, itu sedikit informasi dari saya yang ingin berusaha menginvestasikan alokasi gaji atau alokasi dananya di tabungan emas, atau kita berusaha investasi di emas. Misalkan ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, bisa komen di kolom di bawah ini. Pasti nanti akan saya berusaha untuk berbagi pengalaman saya sendiri, karena saya merupakan nasabah lama juga di tabungan emas Pegadaian. Oke, itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat share, komen, subscribe, dan kolom komennya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.